Shalom. Ya, kita akan masuk lagi ke dalam episode terakhir podcast Teruna kita dengan jargon Suara Teruna, suara masa depan penuh harapan. Luar biasa banget nih Kak Stephen nih. Iya, Pak. Kita sudah masuk di dalam goal episode terakhir. Iya. Yang dimana kita tahu sendiri narasumbernya ini adalah seorang yang sangat saya hormati dan juga mungkin Kak Stephen juga kenal. Pasti Karena dong. sekarang ini Kenal beliau sudah menjadi KMJ di GPB Petra. Petra, pastinya, Pak. Tidak panjang-panjang, saya akan perkenalkan kepada teman-teman Teruna yang ada di rumah. Narasumber kita hari ini adalah Pendeta Ferry Raintung. Shalom. Shalom teman-teman Teruna. Ya. Kita hari ini mau membahas banyak teman-teman Teruna. Mengenai, kalau episode 1 kita sudah bahas tentang siapa sih saya ini. Yang kedua kita udah bahas tentang pubertas. Ya. Yang ketiga Kak Stephen atau Pendeta kita sudah bahas tentang personal hygiene. Iya. Yang keempat kita sudah bahas lebih kemarin itu tentang sex purity. Sexual purity, Oke. betul. Yang kelima juga tentang sex purity tapi mengarah ke teologinya. Iya. Dan yang terakhir saat ini adalah kita akan bahas yang terakhir yang menjadi goal adalah podcast kita adalah nyesel nggak sih Kak Stephen? Nyesel apa, Pak? Nyesel nggak dengan apa yang kalau kita ada yang kita lakukan tentang dosa? Pasti nyesel, Kak. Nyesel lah, masa enggak ya Masa kan? enggak Jadi dong. podcast kita yang terakhir ini adalah tentang nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel lah, masa enggak? Enggak. Artinya adalah sebuah pengampunan, pertobatan lebih jauh seperti itu. Betul. Mungkin saya memberikan waktu sedikit untuk KMJ kita memperkenalkan dirinya untuk biar teman-teman yang di rumah juga nggak kaku-kaku banget nih. Tahu nih siapa sih KMJ kita ya kan? Iya. Boleh persilakan waktunya Pak Pendeta. Iya, saya Ferry Raintung, Ya. pendeta GPB, dan sekarang sudah 105 hari Puji Wah. Tuhan. bertugas di Petra, Di- Jakarta Utara. dihitung harinya, Iya. Pak. Oke, 105 hari ya Pak Pendeta ya. Nah jadi teman-teman Teruna yang ada di rumah harus tahu nih Pak Pendeta Ferry ini sudah 105 hari menjadi KMJ di GPB Petra semenjak penetapan dari Majelis Sinode ya Pak ya. Iya. Oke. Betul. Nah apa nih Kak Stephen kira-kira nih goals yang akan kita bahas nih kayaknya lebih Dalam lagi, enak Kak. lagi ya karena Betul. kita sudah bahas tentang Panjang luar diri, lebar. panjang lebar dari episode pertama. Betul. Pastinya yang di terakhir ini memiliki goals buat adik-adik Teruna yang ada di rumah. Pastinya. Iya. Ya, gini Pak. Jadi kan memang sebelumnya kita boleh belajar bukan hanya fisik dari teman-teman Teruna, bagaimana Iya. cara mereka tahu menjaga diri, Kebersihan, ya. merawat diri secara fisik. Kemudian yang di episode 4 dan 5 juga bagaimana mereka memelihara dalam diri mereka, hati dan pikiran mereka supaya tetap bersih. Iya. Gitu Pak. Iya. Nah, tapi nih Pak, di episode ini kita berbicara adik-adik teman-teman, ya kan? Atau mungkin bisa kita bilang ketika saya, misalnya gitu Pak ya, Iya. saya sudah jatuh dalam dosa, terutama Pak, karena sebelumnya kita berbicara tentang pacaran Pak. Iya. Betul. Iya, tentang pacaran. Nah, bukan seandainya Pak, jika saya sudah melakukan dosa, kemudian dosanya itu adalah melakukan seksual terhadap sesama dalam arti lawan jenis, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah saya itu dibenci sama Tuhan? Saya Oh, dibenci sama Tuhan apa enggak sih Pak? Oh, iya. Gitu. Iya, jadi teman-teman Teruna, Iya. sex and dating itu sangat dibenci oleh Tuhan. Iya. Jadi orang-orang yang melakukan itu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ya. Aduh. Tuhan sangat murka terhadap orang-orang seperti itu. Karena sahabat Teruna harus mengerti hal ini. Jelas Tuhan tidak akan mengampuni. Iya. Wah, Iya. kok gitu ya Pak? Berarti kita dalam arti nggak layak dong Pak di hadapan Tuhan dong. Betul. Oh, bukan Gimana begitu. Iya, Bukan begitu. Jawaban Kan sendiri saya nih. Iya. bingung gitu Jadi, kan? iya. Iya. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak mohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan murka. Oke.
Tuhan tetap mengingat akan dosa dan kesalahan kita. Jadi ada pengampunan, jelas ada pengampunan, tapi kita harus datang kepada Tuhan. Artinya kita harus minta ampun. Kita berdoa kepada Tuhan, minta ampun, ya. Sehingga Tuhan juga berkenan. Jadi bukan berarti Tuhan tidak mengampuni, tapi kalau tidak datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengampuni. Oke. Iya. Berarti harus kita datang dulu nih sama dia nih Pak Pendeta ya. Iya. Oke. Jadi intinya kita kan tahu nih, karena pada anak-anak remaja saat ini kan ada teman-teman teruna, gue udah bertobat kok, ya kan? Gue udah ini kok. Apa ketika dengan kita bertobat, akan terbebas begitu aja Pak Pendeta? Nggak ada lagi penghukuman dari Tuhan. Oh iya. Tuhan itu mengampuni, ya. Teman-teman teruna, Tuhan itu mengampuni apapun dosa kita, termasuk dosa daripada free sex. Ya. Tapi yang jelas itu, ketika orang telah berbuat ini, apakah ia juga nyesal? Gitu. Kalau dia tidak menyesal, ya itu sulit. Ya. Artinya kita harus menyesal dan datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan. Pasti ada pengampunan dari Tuhan. Bahkan dikatakan, di dalam Yesaya 1 ayat 8, dosamu yang merah bagai kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Ya, yang jelas kita harus datang. Betul. Minta ampun sama Tuhan. Ya. Itu. Jadi memang sebenarnya kita walaupun kita itu jatuh dalam dosa, apalagi seksual seperti ini ya Pak, buat teman-teman ya. Nah, berarti kita masih layak dan kita masih bisa dalam arti diterima sama Tuhan ya. Kalau dengan catatan tadi adalah datang ya Pak. Kita datang sama Tuhan. Ya. Nah, oke Pak. Nah, selanjutnya adalah ketika kita misalnya sudah datang sama Tuhan. Nah, pasti kan sebagai yang melakukan dosa bingung dong Pak. Dalam arti proses selanjutnya nih seperti apa Pak? Iya. Proses yang mesti kita lakukan ketika kita sudah meminta pengampunan, ya kan? Kita Tuhan mengampuni. Nah, di luar itu kan pasti banyak berunjingan dari sekitar, misalnya dari sesama hukuman sosial yang membuli, ya kan Pak? Nah, prosesnya tuh seperti apa Pak? Selanjutnya ketika kita meminta maaf sama Tuhan, nah selanjutnya apa yang mesti kita lakukan Pak? Iya, ini sahabat teruna, teman-teman teruna, saya sudah katakan tadi. Ini harus jelas. Ketika kita berdosa, kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan itu kita mohon pengampunan. Artinya kita tidak mau berbuat dosa lagi. Itu harus tulus dan jujur. Ya. Terus waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus dengan doa. Ya. Kita harus sujud kepada Tuhan. Dan doa orang yang bertobat adalah doa yang didampingi oleh misalnya adik-adik telah berbuat sesuatu dalam perbuatan seks bebas ini, maka harus datang kepada Tuhan, ajak papa atau mama atau kakak, kita sujud supaya mereka ini menjadi saksi dari pertobatan kita. Nah, itu pertama. Kita mendengarkan ada orang kusta, kusta ini ada 10 orang kusta, dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, ya. Terus Tuhan berkenan. Tuhan bilangin, dosamu diampuni. Sekarang kamu sembuh. Artinya kita harus berteriak. Ya, panggil Tuhan. Kedua, ketika ada orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan yang diturunkan dari atas atap. Ya, oleh teman-teman ini diturunkan. Terus dihadapkan kepada Tuhan. Mereka memohon Tuhan untuk menyembuhkan. Dan Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan katakan, dosamu telah diampuni, imanmu menyelamatkan kamu, sembuh. Artinya tadi berteriak, yang kedua harus ada pengorbanan, harus ada kerja keras, ya. Kita menurunkan, ya. Jadi artinya pertobatan kita, pengampunan Tuhan berikan kepada kita, ya dengan perjuangan juga, tidak berbuat dosa lagi dan menghindar dari itu. Nah, cara menghindar pertama-tama ya kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jangan malu dengan apa yang kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan bersama dengan kakak-kakak, bersama dengan teman-teman. Ya. Jadi kita bersedia datang kepada Tuhan dalam doa. Yang kedua, kita bersedia datang kepada Tuhan dalam persekutuan. Dan persekutuan ini
akan diingatkan dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan selalu disampaikan, dan kita mengerti. Akhirnya kita termaterai dengan firman Tuhan itu, dan kita bisa berkarya tanpa malu, tanpa takut, ya. Karena Tuhan juga berkenan kepada kita. Itu, Kak. Oke. Ini luar biasa sekali Kak Stephen ya. Betul. Artinya ada langkah-langkahnya nih. Jangan sampai lu bertobat aja, gitu kan? Ya. Gitu. Jadi harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh itu sendiri dan pengorbanan. Dan Betul. lu harus bertanggung jawab untuk tidak melakukan dosa itu kembali gitu Pak Pendeta ya. Dan itu juga, Kak, selain ya kita dua hal, kita datang kepada Tuhan, dalam doa kita datang kepada Tuhan, dalam persekutuan, ya kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik ini. Caranya ya ada, ya. Ketika kita punya HP yang selama ini kita pakai untuk belajar secara online, ya, kita bisa buka film-film, ya, film. Tapi kan sekarang HP ini sudah bebas. Betul. Ya. Kita sudah bisa buka video porno dan lain sebagainya, ya, gambar-gambar porno, gambar-gambar seks. Nah, ini akan mengganggu kehidupan kita. Karena itu pertobatan itu harus didampingi oleh orang tua. Orang tua juga harus melihat, menjaga anak-anak kita ketika menggunakan HP, iPad dan lain sebagainya, dan berani melarang. Ya. Karena firman Tuhan katakan ingatkanlah, ya, ajarkanlah, ya, itu, ya itu. Betul, menarik nih teman-teman teruna. Jadi intinya kembali lagi kalau dari sebelumnya yang Pendeta Adriano bilang penguasaan diri, ini nyambung yang Pendeta bilang, Pendeta Ferry bilang. Betul. Jadi kembali ke penguasaan diri Pak Pendeta ya. Diri. Intinya bagaimana teman-teman teruna ataupun siapapun yang sudah terjerumus ke dalam dosa ini, bagaimana teman-teman mau bertobat sungguh-sungguh, berkorban untuk tidak lagi melakukan itu dan juga datang kepada Tuhan. Seperti itu. Supaya firman Tuhan itu tetap menopang kehidupan pertobatannya, kan kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Terus kita tahu dalam firman Tuhan itu yang lama itu sudah berlalu, dan yang baru itu sudah datang. Artinya kita mengenakan manusia baru. Ketika kita mau mengenakan manusia baru, maka kita tidak perlu malu lagi, ya. Kita tidak perlu takut lagi, ya. Karena Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang bertobat, orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan katakan senantiasa aku menyertai kamu dan tidak akan mempermalukan kamu. Di dalam Mazmur 31 ayat 24 itu dikatakan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, hai semua yang berharap kepada Tuhan, dan aku tidak akan mempermalukan kamu. Itu kan? Itu jelas sekali ya teman-teman teruna ya. Tuhan gak akan pernah mempermalukan teman-teman ketika teman-teman sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan itu sendiri. Gitu Pak Pendeta ya. Poinnya gitu Kak. Baik lagi tadi keterbukaan jadi hal yang penting juga Kak. Kalau saya punya quotes begini Kak Stephen. Dulu sebentar ada kakak lain saya yang bilang keterbukaan itu adalah awal dari pembaharuan itu sendiri. Iya, betul. Jadi awalnya terus terbuka dulu, baru itu akan baru semuanya. Teman-teman bisa bertobat, teman-teman punya hidup yang baru, nggak lagi ada beban yang selama ini disimpan mungkin kan. Seperti itu. Iya, betul sekali Kak Ge. Dan sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya nih, seperti biasa kita ada THT nih Kak. Pak Pendeta, ada THT. Jadi sekilas tentang fakta-fakta yang unik dan menarik yang bisa didengarkan, dibagikan kepada teman-teman teruna tentang episode saat ini. Kita saksikan THT. Teruna harus tahu. Kepada seluruh pasien yang mengalami keluhan kekurangan informasi, selamat datang di Poli THT. Hah? Apa? Teruna harus tahu. Pengaruh dosa yang membuat jarak hubungan Allah dan manusia membuat kita bertanya-tanya. Lantas sebenarnya dosa itu apa sih? Dosa berasal dari kata-kata yang merupakan bahasa Ibrani. Kata muncul sebanyak 522 kali dalam Perjanjian Lama yang memiliki arti tidak mengenai sasaran atau meleset. Seringkali kata-kata digunakan untuk menjelaskan dosa, kejahatan moral,
penyembahan berhala, dan juga kehilangan. Hal ini menunjukkan ketika manusia meleset dari perintah Allah, maka manusia berdosa dan akibatnya adalah kematian alias terpisah dari Allah selama-lamanya. Coba teman-teman bayangkan kalau kita masih hidup di zaman perjanjian lama. Hukuman atas perbuatan jahat yang kita lakukan adalah dibalas dengan setimpal. Jadi, pengampunan hari ini yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus merupakan karya terbesar dari Allah yang didasarkan pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Hal ini menggambarkan bahwa belas kasihan Tuhan dapat membebaskan manusia dengan sempurna dari segala dosanya, seberapa berat dan besarnya dosa itu. Karena arti dari ucapan Yesus tentang mengampuni 70 kali 7 kali adalah mengampuni tanpa batas. Begitu juga dengan pengampunan akan selalu tersedia bagi yang berkenan kepadanya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Anda dapat melakukan kontrol lanjutan pada podcast berikutnya. Terima kasih telah mengunjungi Poli kami. Nah, kita kan sudah mendengar THT itu sendiri, teman-teman teruna. Artinya tentang sebuah pertobatan pada saat itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Tuhan bilang jangan ambil ada yang di tengah-tengah itu. Janganlah engkau makan. Tapi apa? Ketika dengan godaan iblis itu sendiri yang berbentuk ular, dia mencoba itu. Jadinya kena lah dengan itu sendiri, jatuh ke dalam dosa. Intinya kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah kita untuk mencoba-cobai tentang dosa ya. Jangan pernah sekali teman-teman, coba cuman dosa kecil kok. Karena nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar apa pendeta ya? Karena semua dosa itu pada intinya sama. Ya, betul. Nah, begitupun dan teman-teman harus tahu, ketika Tuhan sudah mengampuni teman-teman nggak boleh mengulang lagi dosa itu. Karena Tuhan bilang, berapa kali kita harus mengampuni dia yang berdosa? 7 kali, 77 kali. Iya. Artinya luar biasa ya, nggak ada batasannya begitu pendeta dari THT kita barusan tadi. Betul. Ya, ini juga ya teman-teman teruna di era pandemik ini tidak saja membawa orang-orang kepada unsur yang positif ya, tetapi juga negatif. Kita juga terbawa ke dalam perjalanan hidup yang tertib dan teratur. Betul. Ya. Menghargai kesehatan. Karena itu disebutkan dengan 3M, tapi sekarang sudah menjadi 5M. Itu dikatakan memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Nah, ini tertib dan teratur, ya. Ketika kita menyalahi 5M ini, kita telah berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau kita menjadi orang OTG, kita akan membawa virus itu kepada orang lain dan orang lain menderita. Itu berbuat dosa. Nah, artinya ketika kita berbuat dosa, ya kita kembali lagi ke jalan tertib dan teratur, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya harusnya kita minta ampun dan tidak berbuat seperti tadi protokol kesehatan, ya. Sehingga semua orang hidup dengan kita nyaman. Betul. Ya. Tapi kalau kita punya keinginan berbuat lagi, orang akan menjauh kita. Tapi kalau ketika itu sudah datang, menyampaikan kepada orang tua, kepada teman, bahwa hidup kita sudah berubah, Tuhan yang akan mengantar kehidupan kita. Betul. Jangan takut, jangan malu. Iya. Tuhan pasti memberkati. Itu, Kak. Iya, Pak Pendeta. Ini ada pertanyaan lagi, kuesioner dari adik teruna. Apa sih kaitannya proses pertobatan kita dengan ciptaan baru yang dimaksudkan oleh Allah itu sendiri, Pak Pendeta? Iya. Kita sekarang sudah menjadi manusia baru. Iya. Artinya nggak mungkin dong orang sudah manusia baru, artinya mengenakan pakaian yang baru. Dan tidak mungkin ketika menggunakan pakaian yang baru, pakaian yang lama masih ada di dalamnya. Betul. Pakaian yang degil, pakaian yang kotor, tidak. Ya, ketika kita mengenakan pakaian yang baru menjadi manusia baru, semua harus ditinggalkan. Nah, pertobatan itu seperti itu. Dan Tuhan pasti mengiringi pertobatan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pertobatan orang yang sungguh-sungguh bertobat. Ya, ketika kita sudah jatuh, jangan jatuh lagi di situ. Betul. Ya. Gitu. Bukan berarti membuka peluang boleh jatuh di tempat mencoba yang lagi. lain. Artinya yang seperti tadi aku bilang sih Pendeta, artinya ada sebuah kata yang firman Tuhan bilang, ya pertobatan itu adalah awal dari pemulihan lu gitu. Jadi kalau lu nggak bertobat ya lu nggak pulih-pulih. Iya, itu Seperti proses itu, pemulihannya Betul. harus seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti Begitu itu. ya Kak. Ya, makanya kan kalau aku sih sesimpelnya adalah ketika misalnya kita ibarat kata kita untuk menjadi
seseorang yang baru itu kan kita menanggalkan manusia lama. Iya, iya. Iya. Seperti halnya kita lagi udah keluar kotor-kotor, baju kotor kita lepaskan Iya. memakai baju yang baru. Benar Iya. sih, kan? Baju yang bersih. Biar Jadi kita itu tidak kena kotor lagi. iya kan ya nggak mungkin kita pakai pakaian Oke, oke. kotor lagi kan. Nah, Betul. itu yang harus Dan selanjutnya orang melihat kita bersih, orang senang dengan kita, Betul. menyenangkan orang lain, ya. Orang Betul. mau mendekat kepada kita. Tapi kalau kita pakaian kotor masih ada di dalam, masih tersium, Betul. ya. yang jelek, yang berbau, Iya, masih betul. tersium, ya. Iya. Menanggalkan manusia lama, menanggalkan pakaian yang kotor dan mengenakan pakaian yang baru, mengenakan manusia baru. Itu adalah berkat Tuhan, anugerah Betul. Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, kita pakai dan Tuhan pasti menyertai. Betul. Iya. Jadi jangan pernah khawatir ya, Pak Jangan Pendeta ya. pernah khawatir. Kalau teman-teman ada hal-hal apapun datang sama Tuhan. Amin. Karena Amin. Solusi itu nggak di tempat yang lain, Pak Pendeta. Iya. ya. Pertobatan itu nggak ada di tempat lain, cuma ada di Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seperti itu. Betul. Jadi mungkin adik-adik yang di rumah harus tahu nih. Harus seperti tahu itu, ya kan? banget. Makanya Betul. kan penting dan bagus juga untuk pertobatan ini bagi mereka yang memang sudah melakukan hal yang dosa tadi, Betul. Kak, gitu Ya. Kak. Yang jadi perhatian juga nih Pak, Hmm. ketika misalnya bukan misalnya sih Pak, ketika saya atau adik-adik teruna itu sudah berusaha untuk melakukan pertobatan atau tadi menanggalkan baju Baju kotor lamanya. dengan pakai baju bersih. Nah, di sini kan ada satu sisi di mana orang tua yang berkaitan dengan dosanya si teman-teman teruna ini, kadang kan ada yang bisa menerima dan ada yang enggak menerima, Pak. Iya. Kadang orang tua kan ada yang kesel, ada yang benar-benar akhirnya malah ngejauhin anaknya atau segala macam, Iya. malah menghukum anaknya. Nah, sebenarnya peran orang tua atau kepekaan orang tua seperti apa sih Pak yang diperlukan dan seperti apa yang harus mereka lakukan untuk pertobatan si anaknya ini nih Pak? Iya. Iya, Jadi kan itu di tuh firman penting sih, Tuhan, Pak. di firman Tuhan disampaikan orang tua, hai bapak-bapak, ya. Iya, iya. Maksudnya juga hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Oke. Ya. Jadi ketika anak meminta sesuatu, artinya ketika anak menyampaikan tentang pertobatannya, tentang pengampunannya, ya seharusnya kita ya menghargai, Ya, membuka hati lah. ya, membuka hati. Karena orang tua yang baik tidak mungkin akan memberi batu kepada anak yang minta roti. Betul. Nah, itu harus. Dan kedua yang harus kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 itu, kita harus menyampaikan ya terus-menerus kepada anak-anak, ya. Dikatakan begini ya, Ulangan 6 ayat 7 Iya, iya. itu disampaikan begini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, dan seterusnya. Ya. Nah, bagian firman Tuhan ini menyampaikan penekanan berulang-ulang, artinya seksama Iya, iya, iya. dengan teratur, dengan tertib, artinya ya mengetahui akan jiwa anak itu sendiri, Oke. ya. Terus tidak menjudge anak itu. Nah, kemudian berulang-ulang di dalam bahasa Ibrani juga diartikan dengan senantiasa. Artinya orang tua harus membuka hati menerima apa yang menjadi penyampaian anak, pertobatan anak, permohonan ampun anak, ya. Dan ya orang tua juga harus menjaga perjalanan kehidupan anak itu, ya, supaya anak itu tidak jatuh di dalam dosa ini, ya. Ketika kita membuka seperti anak yang hilang, kita bersyukur anak kita boleh kembali, ya, kita berdoa kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan berkenan atas hidup orang tua seperti itu dan anak-anaknya. Itu Kak. Ya, luar Jelas biasa banget ya. langkah-langkahnya ya. Ya, berarti Ternyata ya. memang Kak Giral untuk Iya, iya. orang tua yang memang anak terunanya atau Iya, maksudnya iya. dalam arti anak remajanya yang sudah terlanjur jatuh dalam dosa, Iya. ya menjadi penting bagi mereka untuk bisa menahan diri dan berusaha menguasai diri, ya kan, Betul sekali. meminta pengampunan dari Tuhan juga, ya kan, Iya. karena mungkin ada sedikit dari orang tua yang merasa tidak mampu akhirnya bertanggung jawab atau
menjaga anaknya dengan baik gitu ya Pak. Iya. Gitu sih. Jadi Jadi memang ada satu ungkapan Kak Gerald, Kak Iya, Stephen, ya. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, ya. Nah, ketika anak-anak kita berada di dalam kondisi seperti ini, harusnya kita menyambut mereka. Iya. Dan ketika kita menyambut mereka, kita memberikan perhatian lagi kepada mereka, kita memberikan kasih kita kepada mereka, dan itu menutupi dosa kita juga sebagai orang tua. Betul sekali. Karena anak itu jatuh karena kurang perhatian orang tua. Nah, kalau anak itu sudah kembali, harusnya orang tua ya Membuka lebih pintu. lebih berhati-hati, lebih menjaga dan membuka peluang untuk memperhatikan dan mengasihi anak itu sehingga dia tidak jatuh lagi, dan pertobatan itu akan membuat dia dihargai, dia dihormati, dan akhirnya dia boleh terbuka terus kepada orang tua daripada dia terbuka kepada teman-temannya, kepada kakak layannya. Lebih bagus kepada orang tua. Terbukalah untuk anak, ya. Mengucap syukurlah untuk anak yang hilang seperti ini, ya. Itu Kak Gerald, Kak Stephen. Pak Pendeta, ini kalau tadi Pak Pendeta ngomong tentang anak yang hilang, aku ada sebelum pertanyaan nomor 6, ini ada ayat Alkitab yang saya dapat begini Pak Pendeta. Di Lukas 15 ayatnya yang ke-32. Ya. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Artinya menyambung tadi Pak Pendeta, anak yang hilang, dia sudah kembali. Ya. Artinya begini Pendeta, kalau saya ingin bertanya ada tentang bagaimana peran dan kepekaan gereja kepada pertobatan anak remaja, dan bagaimana menurut Pak Pendeta itu sendiri gitu. Iya, jadi ini teman-teman teruna semua, ya, ketika gereja terbuka untuk mereka ini, gereja kan membuka pelayanan. Iya. Dan pelayanan itu tidak sekedar pelayanan rohani, baca Alkitab, firman Tuhan, tapi juga pelayanan kejiwaan, psikologi buat anak-anak, ya. Sehingga anak-anak dalam kepedulian kepada mereka tidak kepedulian hanya dengan firman Tuhan, ya. Tapi kepedulian dengan kasih secara psikologi, gitu ya. Di dalam Lukas 15 ayat 32 itu sebenarnya pernyataan teologis itu mau dikatakan begini, ada dua orang anak, ya. Satu orang anak ini minta bagi harta karena dia mau pergi, ya. Nah, ketika dia pergi, ya, yang satunya yang bersama dengan orang tuanya ya tidak dibagi harta, tapi karena dia makan, minum, dia dapat hidup dari orang tua. Dan yang anak ini yang sudah dapat harta, dia kembali lagi. Ya. Hartanya sudah habis, bagaimana? Orang tua menyambut, dan orang tua menyambut dalam rasa syukur sekalipun anak yang satu itu rasanya kok begitu. Ya. Nah, Tuhan juga mau melakukan begitu terhadap kita sebagai orang tua, sebagai gereja. Ya, kita harus menyambut jemaat-jemaat ini yang hilang di dalam pengucapan syukur kita. Dan gereja juga harus membuka peluang, kesempatan-kesempatan kepada jemaatnya untuk hal-hal yang memang terbuka untuk mereka, ya, perhatian untuk mereka. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh gereja tidak menempatkan kebutuhan-kebutuhan gereja saja, tapi harus peduli bagaimana situasi kondisi jemaat, firman apa yang bisa disampaikan dalam situasi kondisi jemaat ini, ya, sehingga mereka kenyang dengan makanan rohani, dengan makanan rohani yang mengenyangkan dia, dan kemudian kita olah sedemikian rupa makan rohani ini makin enak sehingga mereka tidak pergi kemana-mana. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka ada kebutuhan makanan buat anak-anak, buat orang dewasa, dan lain sebagainya. Sekali lagi, gereja harus terbuka dan peduli dengan situasi kondisi jemaat. Harus ada data jemaat seperti ini. Nah, itu ya. Firman Tuhan selalu akan menyapa kehidupan jemaat yang percaya kepada Tuhan. Ya. Sedikit lagi Pak Pendeta, ini saya sangat menarik ya, karena jujur saya excited banget karena saya memiliki KMJ baru tentunya ya. Tapi saya pengen tahu nih, apa terobosan Pak Pendeta sebagai KMJ di Petra saat ini untuk pertobatan anak remaja. Untuk pertobatan anak remaja itu sendiri. Kalau mungkin untuk pertobatan orang dewasa kan mungkin seperti ini nih caranya nih. Tapi kalau terobosan Pak Pendeta sebagai, saya bilang bukan ini ya, maksudnya KMJ
Itu bagaimana Pak Pendeta kira-kira tanggapan Pak Pendeta? Iya, saya tidak terlalu bersinggungan dengan anak-anak Oke, ya. oke, ya. Karena itu program daripada gereja harus di dalam persiapan kepada pelayan-pelayan, Oke. kakak-kakak layannya. Nah, karena itu saya langsung bersinggungan dengan para presbiter ya. Oke, ya, ya, ya. Nah, presbiter ini harus hidup dalam damai sejahtera. Nah, saya selalu mengingatkan presbiter, ya hiduplah dalam damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Ketika Anda mempersiapkan para pelayan, mereka akan melihat ya, karakter daripada Anda sebagai presbiter. Ya. Nah, kalau karakternya baik, kita menyampaikan firman Tuhan kepada kakak-kakak lainnya, akan meneruskan firman ini kepada anak-anak, mereka akan terbuka. Betul sih. Tapi kalau kita dilihat di luar, wah tidak, ini presbiter tidak damai sejahtera, bagaimana mungkin dia mau menyampaikan persiapan kepada kami? Nah, tidak akan nyambung. Ya, jadi sekali lagi, Iya, ya. saya tidak punya terobosan langsung kepada Iya, iya. anak-anak remaja, teruna, tapi terobosan saya adalah kepada para pelayan-pelayan, Oke. ya, presbiter ini yang meneruskan berita firman. Ya, berita Betul. firman tidak akan terus kalau orang yang meneruskannya mendapatkan sinyal daripada karakter orang itu sendiri. Ya. Jadi orang yang baik menyampaikan firman akan meneruskan dan bertumbuh berbuah. Ya. Iya, oke. Oke. Berarti saya ambil kesimpulan bahwasannya pemberitaan itu dari gereja, dari pendeta turun ke presbiter, turun ke kita kakak layan yang diberikan Iya. sebuah pengajaran pada saat persiapan gitu pendeta Iya. ya. Ini menarik teman-teman. Arti adik-adik teruna intinya jangan pernah teman-teman takut untuk membuka keterbukaan. Jujur aja teman-teman. Jujur sama teman-teman yang teman-teman rasa nyaman dan teman-teman terlebih sebenarnya orang tua. Ya. Kalau saya menyarankan adalah orang tua terbuka bahwasannya sudah ada hal seperti ini, sudah ada case seperti ini. Tadi kalau Pak Pendeta bilang Tuhan gak bakal meninggalkan engkau. Sekali lagi Tuhan bilang aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena Matius 11 ayat 28 Tuhan bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Tuhan Yesus itu akan memberikan kelegaan kepadamu. Begitu sih. Mantap sekali Kak. Nah ini Kak, secara organisatoris itu kita harus ketahui ya. Iya, iya. Ketika kita sebagai ketua majelis jemaat, kita harus memegang jabatan kita, Betul. rahasia jabatan kita. Begitu juga para pelayan, Iya, iya. penatua, diaken. Nah, ini tidak diteruskan kepada kakak layan Iya, ya. iya. Tapi ketika ada remaja atau teruna menyampaikan sesuatu masalah pribadinya kepada presbiter, bukan kepada kakak layan, presbiter ini akan saya awasi, gitu ya. Iya, iya. Ketika presbiter ini menyampaikan hal yang rahasia dari remaja atau jemaat terbuka Iya, iya. kepada orang lain, maka presbiter ini kena pengembalaan, ya, dan dia akan bisa kena nonaktif. Karena itu harus menjaga ya karakter sebagai presbiter, sehingga karakter ini akan terbawa kepada kakak layan. Kan nggak mungkin kita bilang, anak remaja karena sudah melakukan ini, maka Anda dinonaktif. Nonaktif kenapa? Tapi kalau presbiter bisa. Ya karena apa? Karena Anda tidak menjaga rahasia jabatan. Jadi jangan takut terbuka kepada presbiter, kepada kakak layan. Ya. Tapi yang terbaik adalah terbukalah kepada orang tua. Betul Ya. sekali. Karena Itu orang yang tua penting banget. tidak akan memberikan batu kepada anak yang minta Betul. roti. Ya, itu Oke, Kak Gerald Menarik gitu ya Kastengel. teman-teman teruna ya. Betul. Orang tua itu nggak bakal memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Nice. Betul. Mantap banget. Gimana Ustaz? Terakhir Pak untuk Ya. closing statement silakan Bapak. Tentang episode 6 ini Episode nih, Pak. Oh, enam. iya. Pertobatan ini apa nih Iya. closing statement Pak Pendeta nih? Ya, kita Untuk bersyukur. teman-teman yang di rumah. Kita bersyukur semua proses ini dapat berjalan ya. Saya ingin menyampaikan, ingat, makin besar dosa, makin besar anugerah Tuhan. Karena itu berharaplah hanya kepada Tuhan dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ya, Mantap. itu ya closingnya teman-teman dari Pendeta Ferry Raintung. Dan kiranya teman-teman diberkati oleh video ini dari episode 1 sampai dengan goalsnya di episode ke-6 ini. Ya, terima kasih sekali lagi buat Iya, Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Pak Gerald, Pak penjelasannya. Steven. Iya. Puji Tuhan sekali, boleh kenal, boleh lebih Sama-sama dekat lagi sharing. sebagai narasumber sharing. Ini mungkin nggak akan putus di sini ya. Betul. Iya. Kita akan bicara di balik kamera tentunya. Oke, Iya, iya. seperti itu aja.
Oke. Stephen, jangan lupa kita Jangan lupa, punya jargon sebelum kita tutup. sebelum kita closing ini. Ya. Suara Teruna, suara masa depan, penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.